Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul materi adalah Teori Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar, mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Etik Umiyati SEMSI. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Sando Kalperi, dan rekan saya adalah Juan Lois, Faiza Zafira, dan Arsi Murdiah. Pada video ini pokok pembahasannya adalah teori permintaan, teori penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkannya. Permintaan juga dapat didefinisikan sebagai sejumlah produk, yaitu barang maupun jasa, yang merupakan berbagai barang ekonomi yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu yang ada pada suatu waktu maupun periode waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Teori permintaan sebagai hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga serta pembentukan pada permintaan. Teori permintaan menerangkan itu tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Teori permintaan juga dapat berarti suatu komoditas atau barang yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang mau dan bersedia untuk membelinya. Konsumen kemudian membeli barang tersebut jika memiliki harga yang sesuai. Masuk ke slide berikutnya, itu faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Harga barang yang murah namun berkualitas umumnya akan mendatangkan banyak peminat, sehingga permintaan akan tinggi. Sebaliknya, jika harga cenderung tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. Poin kedua, itu harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Namun apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Poin yang ketiga yaitu pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan mereka, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Konsumen tidak perlu menunggu promo untuk membeli suatu barang, karena konsumen memiliki dana yang cukup untuk membeli suatu barang. Yang berikutnya itu corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Berikutnya, cita rasa masyarakat. Jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Berikutnya adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Berikutnya adalah ramalan mengenai masa yang akan datang, di mana dengan adanya beragam perubahan yang diramalkan mengenai masa depan dapat mempengaruhi permintaan atas sebuah barang. Seperti halnya ramalan konsumen mengenai kenaikan harga sebuah barang di masa mendatang dapat mendorong konsumen untuk membeli barang tersebut lebih banyak di masa sekarang. Hal ini tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghemat di masa mendatang. Slide berikutnya teori permintaan. Ada hukum permintaan di mana hukum permintaan berbunyi makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan barang tersebut. Begitupun sebaliknya makin tinggi suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Berikutnya ada kurva permintaan, merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta pembeli. Berikut masuk ke contohnya, ada sebuah data tentang harga jeruk, di mana titik A, jeruk dengan harga 4.500, jumlah barang yang diminta adalah 140 kilo. Dan kita lihat titik G, di mana harga jeruk adalah Rp6.000, yaitu jumlah barang yang diminta sekitar 20 kilo. Jadi kita bisa dilihat di mana harga barang semakin tinggi, maka permintaannya akan semakin rendah. Dan jika barang tersebut semakin rendah harganya, maka permintaannya akan semakin tinggi. Dan ini adalah contoh kurva permintaan. Saya akan melanjutkan materi dari Sando Calveri, permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap suatu barang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh satu orang atau satu individu tertentu dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Di dalam analisisnya perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar,
kurva permintaan berbagai individu harus dijumlahkan. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. 1. Harga barang-barang lain seperti barang pengganti, barang pelengkap, barang netral. 2. Pendapatan para pembeli seperti barang inferior. Barang inferior adalah barang yang diminta oleh orang berpendapatan rendah, contohnya ubi kayu dan beras. Barang esensial. Barang esensial adalah perubahan pendapatan yang tidak menambah ataupun mengurangi permintaan barang, contohnya seperti sembako dan lain-lain. Barang normal. Barang normal adalah mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan, contohnya seperti televisi dan perabot rumah. Barang mewah. Barang mewah adalah orang yang berpendapatan menengah ke atas, contohnya seperti mobil dan motor. 3. Faktor lainnya seperti distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ekspektasi tentang masa depan. Fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A kurang BP. Keterangannya, P adalah harga pokok, QD adalah jumlah produk yang diminta, A konstanta, B koefisien. Sedangkan untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan dengan rumus ini. Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Keterangannya, P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Baiklah, kita akan masuk ke contohnya. Dalam suatu pasar, diketahui saat harganya beras Rp5, jumlah yang diminta 40 kg. Dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi Rp15, maka jumlah yang diminta 20 kg. Carilah fungsi permintaannya. Diketahui P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 15, Q1 sama dengan 40, Q2 sama dengan 20. Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Q kurang 40 per 20 kurang 40 sama dengan P kurang 5 per 15 kurang 5. Q kurang 40 per min 20 sama dengan P kurang 5 per 5. Kita kali silang, 10Q kurang 400 sama dengan 100 kurang 20P. Kita pindahkan luasnya, min 400 ke kanan jadi positif. 10Q sama dengan 500 kurang 20P. Kita bagi dengan 10. Q sama dengan 50 kurang 20P. Pergeseran kurva permintaan. Jika harganya tetap, tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Jika harganya tetap, tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya turun. Pergeseran kurva permintaan. Jika harganya naik, tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Jika harganya turun, tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arsy. Baiklah, saya Arsy Murdiah akan melanjutkan pembahasan yaitu teori penawaran. Apa itu penawaran?
Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia, faktor penjual atau produsen, harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti, biaya produksi, waktu produksi, kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, dan pajak subsidi. Hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva penawaran yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Seperti kurva di samping ini, kalau penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, maka supply bergeser ke kiri atas. Kalau berkurang, kurva supply bergeser ke kiri atas dan terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, efek faktor bukan harga terhadap penawaran. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan, tujuan perusahaan, pajak, ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap, prediksi perkiraan harga di masa depan. Dan terakhir, gerakan sepanjang dan bergeseran kurva penawaran. Yang digambarkan kurvanya dilambangkan dengan huruf S, pergeserannya dilambangkan huruf A ke A1, A2, dan pergeserannya dilambangkan huruf B. Perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva penawaran. Baik, selanjutnya saya, Faiza Zafira, akan menjelaskan materi keseimbangan pasar. Intinya, keseimbangan pasar adalah keadaan di mana harga pasar berada pada tingkat di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Tingkat harga pada titik keseimbangan disebut harga keseimbangan, sedangkan jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan di titik keseimbangan disebut kuantitas keseimbangan. Mekanisme pasar adalah proses perubahan harga hingga mencapai harga keseimbangan. Penentuan keseimbangan bisa dilakukan dengan menganalisis skedul permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran, serta persamaan permintaan dan penawaran. Cara mengetahui harga keseimbangan pasar dapat dilakukan dengan cara tabel, cara kurva, dan cara matematis. Rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Contoh soal, berdasarkan tabel soal berikut, terlihat QD sama dengan QS terjadi pada volume 700 dengan harga Rp3.000. Jadi harga keseimbangan yaitu 3.000, kuantitas jumlah keseimbangan adalah 700. Berdasarkan kurva di slide ini, titik perpotongan QD dan QS di QX sama dengan 700 dan PX 3.000. Jadi harga keseimbangan sama dengan Rp3.000 dan jumlah keseimbangan 700. Selanjutnya untuk cara matematis. Tentukan terlebih dahulu persamaan garis QD dan QS dengan menggunakan rumus persamaan garis lurus. Untuk menentukan persamaan QD, ambil dua titik awal dan akhir yaitu X1 300, Y1 4000, dan X2 1500 dan Y2 1000. Jadi persamaan garis QD bisa dilihat di sini. QD sama dengan min 2/5P ditambah 16.900. Untuk menentukan persamaan QS, ambil dua titik yaitu X1 3000, Y1 1000, dan X2 900, Y2 4000. Jadi persamaan garis QS seperti di slide ini. Bisa kita lihat bahwa
QS sama dengan 1/5P ditambah 100. Secara matematis, harga keseimbangan terjadi pada saat QD sama dengan QS, sehingga dapat hasil P sama dengan 1800 dikali 5 dibagi 3, yaitu 3000. Jadi harga keseimbangan terjadi pada harga Rp3.000 dengan jumlah keseimbangan QS 1/5. P ditambah 100 sama dengan 1/5 dikali 3000 ditambah 100 sama dengan 600 ditambah 100, hasilnya 700. Jadi harga keseimbangan yaitu Rp3.000 dan jumlah keseimbangan yaitu 700. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.